Sahabat Semasya, berjumpa kembali dengan saya. Ya, hari ini kita akan membahas, ya, kita khususkan, ya, itu untuk masalah kredit perbankan. Nah, kredit perbankan banyak sekali materinya, ya, dari awal proses pengajuan nasabah, kemudian dilakukan analisa, kemudian dilakukan pengikatan jaminan, setelah itu menjadi nasabah, setelah menjadi nasabah baru akan di-maintain. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya akan membahas satu aja, kita sama-sama belajar, ya, merupakan bagian dari kredit, ya, dari manajemen kredit. Bahkan mungkin kita bisa masuk kepada yang namanya analisa, atau mungkin dari sisi kualitas, atau mungkin juga bisa juga akan melihat bagaimana sih bisnis di perbankan kita saat ini. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik atau satu judul, itu adalah manajemen run off. Kenapa kita ngomong run off, ya? Kalau ada run off berarti kita harus ada namanya, kalau run off itu kan bicaranya apa? Pengurang. Padahal bisnisnya harus tumbuh. Kenapa kita harus sekarang kita bahas untuk yang masalah pengurangnya? Ya, karena apa? Sekarang kondisi kita adalah kondisi ada COVID-19. Tidak mudah, saudara, sahabat dari Semasya, untuk kita tetap mempertahankan situasi seperti ini, ya. Bisnisnya bagus, tetap tumbuh, kualitasnya bagus, ya kan, hasilnya atau keuntungannya juga tetap harus bagus. Nah, sahabat Semasya, kita ingat rumus daripada growth atau teori yang namanya growth atau tumbuh, itu adalah growth sama dengan sales, atau katakanlah kalau di bank itu adalah pencairan baru dikurangi dengan run off. Nah, inilah kenapa run off kita bahas. Karena kalau run off-nya lebih besar daripada salesnya, berarti akan menimbulkan yang namanya negatif growth. Kalau negatif growth yang jadi berarti apa? Nanti di depan, atau bukan di depan, maaf, di belakang, ujungnya nanti tidak akan pernah yang namanya berkembang, tumbuh, nggak ada. Kalau sudah nggak ada tumbuh berarti apa? Profitnya pasti tidak ada. Nah, ada 3 jenis run off, ya. Yang pertama itu adalah run off normal. Run off normal itu terjadi karena apa? Run off normal itu terjadi karena apa? Kalau kita sekarang bicara di bisnis perbankan, run off itu terjadi, run off normal itu kalau setiap bulan ada nasabah yang membayar angsuran. Karena pada saat membayar angsuran itu ada komponen pokok dan komponen bunga. Nah, komponen pembayaran pokok inilah yang akan menyebabkan penurunan yang disebut dengan normally run off atau run off normal. Yang kedua adalah early run off, ya, atau pelunasan dipercepat. Nah, pelunasan dipercepat itu karena apa? Mungkin yang pertama karena dia pelunasan dipercepat. Pelunasan dipercepat karena apa? Lah, ini tugas kita. Pelunasan dipercepat kalau nasabahnya nggak bagus sih nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nasabahnya itu bagus, kita akan lihat kenapa. Apakah karena servis kita yang kurang baik, ya, sehingga kita menggali ini, kenapa sih kok nasabah itu tidak nyaman, atau bahkan kenapa kok dia meninggalkan kita, ya. Atau mungkin karena run off-nya dipercepat itu karena apa? Dia sekarang udah dijual asetnya. Nah, kalau dijual asetnya, ya, kita harus tanya kenapa kok dia jual asetnya, atau apakah dia sekarang akan pindah kota, ataupun pindah usaha, ganti usaha, atau bagaimana. Jadi kita harus benar-benar kontak dengan nasabah, jangan sampai pada saat nasabah melakukan pelunasan dipercepat kita biarkan. Itu namanya pembiaran nasabah. Sayang, kita memasukkannya juga susah, prosesnya juga tidak mudah, ya kan. Begitu sudah masuk, nasabah itu mau pergi, malah kita, ya monggo pergi aja, itu sayang, ya. Yang ketiga adalah write off. Nah, write off ini muncul karena apa? Write off ini munculnya karena nasabah itu pasti nggak bagus, ya kan. Write off ini muncul karena pertama nasabahnya itu sudah mulai batuk-batuk, ya kan. Sudah mulai batuk-batuk, kemudian dia tidak bisa membayar angsuran. Setelah nggak bisa membayar angsuran, berlarut-larut nggak bisa membayar angsuran, sehingga apa? Muncullah namanya macet. Nah, setelah macet baru muncul namanya write off, ya. Sayang kalau nasabah ini sampai dengan timbul menjadi write off. Sahabat Semasya,
tiga jenis run off ini yang akan kita bahas ya. Dan 3 run off ini bagaimana sih supaya benar-benar kita bisa maintain. Jangan sampai kita itu terlalu banyak terjadi atau timbul run off. Kalau bisa, wah kita bisa melakukan restruktur mungkin ya kan, apalagi kita pakai yang namanya grace period. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Nah, sahabat Semaji ya, ingat yang namanya manajemen run off itu sama dengan manajemen ember bocor ya, atau bahkan mungkin kita juga bilang ember bocor atau botol bocor. Jangan sampai ember atau botolnya itu rusak. Nah, kalau sudah rusak ini bukan run off lagi ya kan, itu sudah berantakan. Nah, ini jangan sampai. Jadi makanya kenapa kita sekarang perlu membahas yang namanya manajemen run off ini, agar apa, bisnis kita tetap bagus ya. Apalagi situasi ini tidak mudah memang ya, sobat Semaji, nggak mudah untuk saat-saat ini. Nah, makanya dari regulasi juga muncul ya POJK 48 ya kan, sehingga yang mengatur semuanya supaya apa, setiap bisnis perbankan tidak terlalu terpengaruh ya. Kita bisa ambil nasabah-nasabah yang memang masih bagus, yang memang masih ada harapan ya, itu yang tetap kita akan maintain. Nah, bagaimana sih kita menekan yang namanya run off? Karena kalau run off ini kita biarkan ya sahabat Semaji ya, itu nanti kita bahaya buat bisnis kita, nggak akan tumbuh, bahkan kita mungkin akan menyusut. Nah, kalau udah menyusut, bagaimana kita mau mendapatkan bonus? Jangan harap kan gitu kan. Ada 2 sisi yang harus kita perhatikan dari sisi run off ini. Yang pertama adalah dari sisi salesnya. Jadi untuk mempertahankan adalah kita mau nggak mau ya, jadi memang kita harus ada pasukan yang memang dia itu khusus ya, untuk setiap saat kondisi apapun dia harus jualan ya. Tapi tentunya jualan yang bagus, bukan jualan yang asal-asalan ya kan. Ini jualan yang bagus. Itu berarti apa, mau nggak mau kita harus gelontor ya bisnis ini dengan apa, dengan darah yang baru, supaya tetap kita itu mendapatkan darah segar. Nah, yang kedua adalah untuk nasabah-nasabah atau debitur-debitur kita yang ada, kita harus melakukan yang namanya maintain untuk existingnya. Nah, untuk yang debitur yang existing memang harus kita pilah lagi, karena apa, tidak semuanya kan sama. Yang pertama adalah ada debitur yang lancar. Nah, perlakuannya untuk seperti apa? Debitur-debitur yang lancar ya, mau nggak mau ya kita harus maintain dia. Jangan sampai kita biarkan, jangan sampai kita lakukan namanya pembiaran, atau bahkan sahabat Semaji ya, terkadang kita itu nasabah sudah datang pelunasan mau ngambil jaminan dan kita nggak tahu itu nasabahnya siapa. Itu parah sekali kan gitu. Berarti apa, kita sama sekali tidak pernah komunikasi dengan mereka ya. Yang kedua itu adalah nasabah-nasabah yang bermasalah. Nah, dari nasabah-nasabah bermasalahnya juga kita mapping lagi ya. Jadi kita harus mapping ya. Apakah semua nasabah yang bermasalah itu tidak bisa kita pertahankan? Enggak, semuanya pasti ada yang masih kita bisa pertahankan. Ya, kita lakukan yang namanya mapping. Ya, kita mapping nasabah-nasabah yang bagus, masih bagus ya. Kita mungkin bisa melakukan perpanjangan, atau mungkin kita bisa melakukan untuk reschedule. Ya, nah kembali ya sahabat Semaji ya. Nah, untuk yang tadi ya, yang poin pertama yang sales ya. Mau nggak mau kan tadi saya bilang, kita harus terus-menerus kita menggelontorkan, atau bahkan kita harus punya pasukan yang khusus dalam situasi seperti apapun, itu harus jualan. Tapi jualannya apa? Jangan lupa ya, ada tahapan-tahapan atau ada kunci. Yang pertama ya, kita perlu sediakan marketing yang betul-betul dia punya yang namanya pipeline ya, atau kembali lagi bank nama ya. Bank nama ini di mana-mana itu harus ada, ya kan? Kalau enggak, gimana seorang marketing itu bisa sales, ya? Yang kedua, kalau kita aja jual tanpa kita melakukan monitoring atau bahkan marketing ini kan setiap saat kita harus belai, ya. Jangan sampai begitu marketing datang kemudian sebagai atasannya kemudian nanya, hari ini dapat berapa? Wah, ini akan menimbulkan satu awal hubungan komunikasi yang nggak baik antara marketing dengan pimpinan ya. Setelah kita lihat bahwa marketing bisa melakukan kunjungan terhadap pipeline-nya, terhadap namanya ya, sebagai seorang manajer, seorang pimpinan harus melakukan yang namanya analisa. Lakukan analisa kinerja penjualannya. Kenapa? Kita pengen tahu analisa kinerja penjualan itu sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya kita itu pengen tahu
sebenarnya marketing kita itu kemampuannya sampai di mana? Kemampuan yang pertama apa? Kita pengen tahu sih, apakah betul-betul semua bank nama tadi bisa kita kunjungin. Nah, setelah yang dikunjungin, itu berapa persen sih yang bisa betul-betul itu yang dia kunjungi itu menjadi nasabah. Nah, selanjutnya lagi, sebenarnya itu kemampuan mereka itu mampu ngedilkan atau mampu dia itu membukukan itu dengan plafon berapa rata-rata. Kenapa? Marketing yang satu dengan marketing yang lain berbeda. Mungkin ada yang dia kemampuannya di plafon 50 juta, tapi ada yang dia sudah ekspor dengan plafon di atas 500 juta. Nah, itu kita harus paham. Makanya lakukan analisa kinerja penjualan. Nah, yang paling penting lagi dua tadi ya. Yang pertama bank nama, kemudian kita akan analisa kinerja penjualan. Yang ketiga ya, kita harus menaikkan yang namanya success rate. Ya, success rate itu dari mana rumusnya? Success rate adalah berapa nasabah yang bisa menjadi debitur kita dibagi dengan berapa nasabah yang dikunjungi. Ya. Bukan bank namanya, tapi yang dikunjungin. Kenapa? Kalau kita hanya punya bank nama tidak dikunjungin, ya itu bukan menjadi faktor ya. Yang menjadi faktor adalah yang kita betul-betul kunjungin. Nah, itu. Ya. Kemudian yang kedua dari sales, kemudian yang kedua adalah dari maintain. Maintain tadi saya bilang yang lancar. Nasabah yang lancar, apa yang kita lakukan sih dengan mereka? Jangan lupa, sahabat Smartsia, kita harus melakukan yang namanya kunjungan secara rutin. Ya. Buatlah debitur-debitur kita itu nyaman. Dan bahkan apa? Bikin nasabah itu tidak enak. Ya, banyak loh nasabah-nasabah yang datang ke kita itu ngambil begitu lunas, bahkan pelunasan dipercepat, memaksa, mana jaminannya, ya kan? Tapi buatlah mereka itu kalau mau melakukan pelunasan itu, ya nasabah itu sungkan sama kita, nggak enak sama marketingnya, nggak enak sama manajernya. Kenapa? Karena ada hubungan komunikasi, hubungan kedekatan yang baik. Ini penting sekali. Makanya lakukan komunikasi dengan baik. Yang kedua lakukan program referral, ya kan? Atau bahkan nasabah ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Kenapa? Mereka merasa dihargai. Ya, bahkan kalau bisa, Pak, Bu, mana sih nasabah-nasabah atau saya bisa minta referensi. Kenapa? Mereka merasa dihargai loh. Mereka di luar pasti akan ngomong, gitu loh, Bang A, itu mesti kalau ada yang mau pinjem, itu pasti nanya ke saya. Itu satu kebanggaan tersendiri. Ya, itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita hanya seolah-olah begitu cair kita langsung biarkan. Jangan sampai, itu sayang sekali. Nah, yang ketiga, kalau memang debiturnya bagus, berikan fasilitas, ya. Tapi jangan over service, ya. Jangan over service, karena kalau over service berarti kita akan menyalahi yang namanya aturan. Nah, ini 3 poin untuk nasabah-nasabah yang lancar. Nah, untuk nasabah-nasabah yang bermasalah, kita juga harus mapping, ya, sahabat Smartsia. Kenapa? Perlakuannya juga harus berbeda. Nasabah yang bermasalah kita harus bikin 2. Harus kita klasifikasi. Yang pertama adalah nasabah bermasalah tapi masih hope, artinya masih ada harapan, dan nasabah yang bermasalah tapi betul-betul memang dia udah no hope, nggak ada harapan. Nah, itu pasti perlakuannya berbeda. Perlakuannya bagaimana? Untuk nasabah-nasabah yang masih ada harapan, ya masih hope, lakukan, mungkin kita bisa melakukan yang namanya restrukturisasi, ya. Dan kedua, mungkin kita bisa melakukan yang namanya reschedule. Sehingga nasabah ini masih bisa kita pertahankan. Nah, kenapa? Mungkin saat ini bisnisnya mungkin sedang mengalami kendala, ya. Tetapi bukan berarti kemudian sudah kiamat terhadap dia, kan tidak, ya. Jadi tetap lakukan, ya, maintain sama nasabah. Nah, untuk yang nasabah-nasabah yang no hope ini, jangan kelamaan. Kalau memang kita sudah tahu bahwa nasabah itu no hope, ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan mereka ujungnya, ya, itu akan menuju kepada kemacetan. Ya, sebelum dia macet, ya, kita lakukan yang namanya phase out. Apa itu phase out? Ya, phase out itu adalah nasabah ini, ya, kita tawarkan, ya, mungkin untuk pindah ke bank lain atau pindah kepada lembaga keuangan yang lain. Sehingga kita tidak akan pusing dengan ujungnya munculnya NPL, ya, munculnya kredit macet, ya, terakhirnya munculnya write off, ya. Jadi sahabat Smartsia, pentingnya kita melakukan yang namanya manajemen run off, dan kita pentingnya melakukan yang namanya komunikasi, maintain dengan debitur-debitur kita. Ya, jangan lupa sahabat-sahabat Smartsia yang baik, ya, jangan lupa subscribe, ya, subscribe dan jempolnya jangan lupa,
komen-komennya jangan lupa, dan sampai jumpa untuk training-training berikutnya. Salam sukses Smart Sia.